Dan di edisi spesial hari ini hadir bersama saya Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Bapak Kris Edward Siregar. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak, senang ketemu kembali. Halo kawan-kawan, senang kembali ke Gorontalo dan hari ini kami berada di Polimo. Ya, secara pribadi saya juga bangga bisa kali kedua mewawancarai Bapak ini ketika berkunjung ke Gorontalo. Bicara tentang Gorontalo, apa sih yang dikangenin Bapak itu ketika tiba di Gorontalo ini? Bagi saya tidak ada yang mengalahkan sate tuna, sambal sama pucuk pepaya. Sederhana. Cukup itu? Cukup. Yang enaknya dapat, sehatnya dapat gitu. Dan bisa kalau panas itu sampai yang basah-basah gitu, sampai yang keringat gitu ya. Pedas. Nah, saya itu maksudnya senang pedas. Dan sepertinya pas dengan. Jadi cocok gitu sama. Cocok dengan Gorontalo sepertinya kan. Ada yang sambal merah, sambal agak merah. Tapi biasanya sambal agak orange itu biasanya yang lebih panas, agak lebih pedas itu. yang ada minyak-minyaknya. Iya, mumpung ini udah nyampe di Gorontalo, di bumi Gorontalo, Bapak juga Koordinator Humas dan Datin gitu. Saya ingin tanya nih mengenai Humas dan BPID gitu. Berbicara tentang aliran informasi publik yang diberikan kepada masyarakat, tentu tidak jauh-jauh nih yang dari namanya Humas sama BPID. Nah, sahabat Bawaslu di rumah, saya yakin masih banyak yang rancu gitu, ambil gitu. Apa sih bedanya Humas sama BPID gitu? Ya, jadi kawan-kawan sekalian, kalau melihat ini ada dua term. Pertama namanya Humas dan BPID. BPID itu adalah pelayanan pemberian informasi dan data. Jadi dalam konsep Humas misalnya, seorang anggota Bawaslu itu dia berkewajiban untuk bagaimana dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk gambar, berita, video, baik untuk yang postingan di sosial media, itu bagian daripada Humas. Itu tugasnya untuk menciptakan bagian daripada citra lembaga ataupun apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. BPID itu merupakan hak dari masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat misalnya mau mendapatkan sebuah data penanganan pelanggaran, kemudian data soal berapa jumlah pemilih misalnya, itu bagian daripada hak masyarakat dalam pelayanan informasi. Memang tidak semua informasi tersebut dapat disampaikan. Ada informasi yang disiapkan secara berkala, ada informasi yang dapat disiapkan secara sewaktu-waktu, ataupun ada informasi yang dikecualikan. Jadi masyarakat ya punya hak untuk mendapatkan informasi, tapi juga tidak semua informasi. Ada informasi-informasi yang dikecualikan oleh undang-undang, dan juga ada informasi yang dikecualikan oleh Bawaslu. Tapi yang informasi yang bersifat publik itu masyarakat dapat bisa mengaksesnya, dan tentu saja ada jalurnya, ada pelayanan informasinya. Kawan-kawan bisa datang misalnya, bisa melalui email misalnya, ataupun melalui jalur WhatsApp yang sudah disediakan misalnya, ataupun melalui website. Itu bagian daripada kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari Bawaslu. Menarik sekali ya Pak. Jadi coba kita breakdown dulu satu persatu nih. Kita bahas tentang Humas dulu. Bicara tentang Humas Bawaslu nih. Ini kan kita kan temanya sepak terjang kinerja Humas dan BPID Bawaslu Provinsi Gorontalo gitu. Kalau menilik dari tahun 2020, kinerja Humas dari segi pemberitaan itu waktu itu kehumasan di Provinsi Gorontalo masih ada pada zona kuning gitu. Kemudian 1 tahun berikutnya, ini kan awal 2020 kalau tidak salah. Kemudian di 2020 akhir kita lompat ke zona hijau gitu. Ke zona hijau bahkan masuk ke 10 besar dari segi kehumasan. Itu menurut Bapak seperti apa? Ya, pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Koordinator Hukum Humas dan juga Ketua Bawaslu dan juga Kepala Staf dan kawan-kawan sekalian gitu, yang bisa merespon atas rekomendasi kami terhadap beberapa daerah yang kehumasannya itu tidak dalam performa yang kami inginkan. Memang dalam melakukan evaluasi untuk Humas, kami membuat kategori antara merah, kuning, dan hijau misalnya. Itu bagian daripada adanya semangat untuk kawan-kawan untuk melakukan sebuah perubahan. Saya yakin kita semua setuju bahwa perubahan itu seringkali kadang-kadang tidak enak gitu, dan kadang-kadang membutuhkan kerjasama, kadang-kadang kita harus berhubungan dengan perubahan-perubahan struktur. Dan saya mengapresiasi Bawaslu
Gorontalo yang bisa merespon, misalnya kita sampaikan ini media sosialnya kurang, kemudian bagaimana hubungan dengan media melalui jumlah rilis yang disampaikan, engagement dengan media, pertemuan dengan media, kemudian bagaimana HPID-nya, itu kan bagian dari sebuah kehumasan. Dan kenapa itu penting? Karena saya yakin banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, baik Bawaslu Gorontalo dan jajarannya di seluruh kabupaten kota yang ada di Gorontalo. Pertanyaannya adalah apakah hal-hal tersebut sudah diberitakan. Jadi fungsi humas itu sebenarnya bagi saya ya, itu sebenarnya untuk memberikan apresiasi juga kepada kawan-kawan pengawas pemilu yang telah berjerih payah kerja kira-kira ya, yang telah melakukan berbagai banyak jenis pengawasan di lapangan. Dan salah satu apresiasinya itu adalah mereka tuh harus di-acknowledge dan adanya semangat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi ke depan, itu satu. Dan yang kedua, itu juga hak masyarakat untuk bisa tahu bahwa oh ternyata Bawaslu sebagai penyelenggara negara, sebagai lembaga negara itu telah melakukan sesuatu gitu. Jadi ada rasa aman di masyarakat bahwa ada pengawas pemilu yang menjaga proses yang sedang berlangsung. Meskipun memang Bawaslu bukan satu-satunya, ada partisipasi masyarakat, tapi dengan kehumasan itu bisa sejalan. Dan saya mengapresiasi kawan-kawan di Bawaslu Gorontalo yang telah melakukan banyak hal untuk bisa masuk ke daerah hijau dalam performance kehumasan. Oke, baik. Jadi itu adalah upaya untuk merangsang Bawaslu di daerah agar bisa mencapai tahap tertentu gitu sebagai indikator keberhasilan kehumasannya. Kemudian ada nggak Pak effort tertentu atau strategi dari Bawaslu itu sendiri dari dalam untuk meningkatkan kinerja dari kehumasan itu sendiri? Kan kita tahu tuh bahwa SDM yang ada di daerah itu tidak semuanya loh, ini humasnya itu basicnya itu jurnalis atau fotografer gitu atau videografer gitu. Nah ada nggak Pak upaya-upaya pelatihan atau apa gitu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu RI gitu untuk SDM-nya gitu? Memang kalau saya yang selalu sampaikan ke kawan-kawan itu adalah stop talking gitu, but just doing first gitu ya. Karena kadang-kadang kita kalau banyak berbicara soal konsep tapi tidak mau melakukan sesuatu gitu. Jadi misalnya, oke, kita di Bawaslu RI kita buat pelatihan fotografi, tapi kan hanya kita hanya mampu untuk di Bawaslu provinsi. Kemudian kan di Bawaslu provinsi kan juga bisa melakukan pelatihan juga buat teman-teman di fotografi. Nah, Bawaslu provinsi untuk melakukan kegiatan untuk di Bawaslu kabupaten kotanya gitu. Dan kadang-kadang kan pelatihan itu tidak harus mahal, dan apalagi di zaman sekarang banyak tools yang tersedia secara online yang bisa kita pakai sebagai proses pembelajaran. Dan misalnya kalau kita belajar dari proses pelatihan fotografi misalnya, kadang-kadang tidak dibutuhkan kamera yang canggih-canggih juga gitu, tapi bagaimana angle, terus kadang-kadang apakah Mbak pernah merasakan misalnya mau mempost sesuatu, mungkin fotonya bagus tapi kita mau kasih captionnya apa ya? Captionnya apa kan bisa tulis lagi, tulis lagi ya kan? Nah, kadang-kadang caption itu juga sesuatu yang mempengaruhi sebuah berita kan. Jadi kita pada saat misalnya untuk kehumasan kadang-kadang kita harus bergerak dari sekedar teknis tapi juga filosofis pengambilan gambar ataupun filosofis sebuah berita. Dan untuk itulah kenapa agak lebih mudah untuk menulis berita soal kehumasannya kalau dia sudah tahu dulu soal fungsi pengawasannya. Jadi dia bisa nyambung gitu loh. Jadi antara kenapa ya Bawaslu melakukan ini, kenapa lah caption dari foto ini seperti itu gitu loh. Dan itu tujuannya dapat gitu. Nah, dan itu dapat. Memang kita banyak melakukan, meskipun kami hanya bisa menjangkau karena keterbatasan waktu dan tenaga dan biaya yang dimiliki oleh Bawaslu RI untuk ke Bawaslu provinsi, tapi misalnya ada beberapa tools yang tersedia yang mudah dipakai gitu. Ini bukan promo ya, saya nggak dibilang misalnya kayak Canva misalnya. Kalau Canva itu kan secara biaya itu tidak mahal, dan dari Canva itu misalnya kita bisa membuat kadang-kadang gambar yang lebih baik, kemudian kita punya caption meme bisa lebih mudah dibuat gitu. Dan itu bisa bagian daripada humas itu. Kemudian soal kayak sekarang kita berada di podcast misalnya, sekarang ini kan kalau kita lihat secara anggaran kan sebenarnya juga
tidak hanya banyak kalau kita bicara secara anggaran. Ya podcast yang luar biasa harus pakai headset itu bisa gitu. Tapi kan di komputer gitu. ya. Tapi kan yang biasa saja itu juga bisa. Sama kalau saya termasuk orang yang mengatakan pada kantor, ayo kita mulai dari apa yang ada di tangan kita dulu. Karena dengan apa yang di tangan, ya mungkin ada ide baru dan ide baru lagi. Tapi kalau kita nggak pernah akan memulai, agak sulit bagi kita untuk bisa mencapai ke level yang kita inginkan. Oke, baik. Selalu saya juga kan staf Mas ya di Kabupaten Mulai. Di awal saya bergabung dengan Bawaslu itu sejak awal, Bawaslu itu pasti memberikan pembekalan untuk mengasah dan memberikan ilmu yang terus menerus secara kontinu untuk staf Humasnya ya. Kemudian 2 tahun terakhir ini kan pandemi itu Pak, pandemi otomatis kan segala kegiatan yang terpusat di Bawaslu ini kan terputus gitu. Selama 2 tahun vakum. Sementara di sisi kinerja kita dituntut untuk lebih mengeksplor lagi kemampuan kami dari segi kehumasan, jurnalistik dan videografi. Sementara seperti itu, dari Bawaslu RI sendiri gitu, gimana ya, kita ini disuruh kerja tapi kok nggak dibekalin apa-apa ya gitu ya. Ya, itu gimana tuh Pak? Ya, benar. Ini termasuk juga sebuah kritik, sebuah surat dan juga kritik buat saya gitu ya. Kalau saya bisa komplain, ini banyak refocusing gitu ya. Tidak kawan-kawan podcast itu refocusing anggaran maksudnya gitu ya. Tapi kan juga kita tidak bisa berkata seperti itu gitu loh. Memang dalam kalaunya kita melihat bahwa ini sebuah tantangan untuk kita semua gitu, karena memang proses selama proses pandemi ini kan kita bukan persoalan anggaran tapi juga misalnya soal staf yang banyak dirumahkan dan banyak juga program-program yang untuk persiapan untuk yang ke depan untuknya pemilu 2024. Oleh karena itu memang saya mengajak teman-teman Bawaslu provinsi juga itu melakukan sesuatu yang bisa dengan konten-konten lokal. Saya yakin di Gorontalo ini pasti banyak dibilang selegram, tapi juga fotografer lokal handal mungkin, juga videografer handal juga ada gitu yang buat untuk bisa diajak untuk bekerjasama. Misalnya ada beberapa daerah ya, tidak berusaha untuk membandingkan, tapi ada di beberapa daerah misalnya dia buat video-video pengawasan atau video-video layanan masyarakat yang tidak harus panjang-panjang, 2 menit, 3 menit ya kan, tapi itu semua menjadi pemainnya itu ya satu kantor itu ya, ketua Bawaslu-nya, anggota Bawaslu, ada staf PNS-nya, staf bukan PNS, jadi mereka semua sama-sama terlibat lah. Ada yang pakai drone, ada yang tidak, ada yang pakai kamera bagus, ada yang cuma pakai handphone, tapi itu kan semuanya termasuk kolaborasi yang dapat dilakukan di masing-masing Bawaslu kabupaten kota. Sekali lagi itu tergantung bagaimana kawan kota itu bisa mengeksplor apa yang mereka miliki gitu. Tapi memang kan ada juga Bawaslu kawan-kawan kita yang banci tampil, ada juga yang nggak ada kita nggak mau deh, kan juga ada kan? Tapi kalau soal mau eksplor kemampuan gitu, kalau di Bawaslu provinsi Gorontalo sendiri nih Pak ya, untuk humasnya saja YouTube itu kan untuk podcast itu bisa produksi 1 bulan 2 kali. Terus ada kabupaten kotanya itu di Kabupaten Gorontalo kalau nggak salah podcastnya itu malah setiap minggu. Mantap. Jadi padat gitu, gitu. Kemudian untuk pemberitaannya juga itu untuk Bawaslu provinsi itu bisa 25 postingan itu dalam 1 bulan. Jadi kalau begitu seharusnya Bawaslu provinsi Gorontalo harus juga bisa berikan award nih, harus berikan award. Humasnya award nih buat untuk teman-teman yang tapi nggak hanya Bawaslu provinsinya doang gitu, jadi juga Bawaslu kabupaten kotanya juga dituntut minimal itu tiap bulan itu 15 berita gitu per bulan. Dalam realisasinya teman-teman termasuk saya bisa sampai 20 lebih gitu, melebihi target yang ditargetkan oleh Bapak Kodim kami, yaitu Bapak Haji Idris. Yang biasanya kami sebut itu dengan Bapak Hiu. Mana ya panggil ya? Nah, dengan minim budget, minim anggaran, dan minim segalanya lah, kita kan mampu melakukan itu semua gitu. Oke, kita mampu lah, itu kan pandemi gitu, kita nggak bisa menyalahkan siapapun gitu. Nah, untuk kedepannya nih Pak, ada nggak Pak ini dari divisi hukum humas dan data ini upaya untuk
memberikan ini memberikan pelatihan atau penggenjotan SDM itu untuk staf humas dan PPID? Ya, memang kalau terkait dengan PPID sekarang kita melakukan juga Monef ya, dan juga Monef. Dan yang kedua, sekarang kami di R itu sedang buat video-video pendek sih sebenarnya. Video-video pendek untuk bisa menjadi dasar untuk dapat teman-teman pergunakan, misalnya dalam menulis berita, dalam mengolah data atau juga dalam untuk buat panduan. Tapi kan kalau kita lihat bahwa ada kadang-kadang kita melihat satu itu persoalan alat satu, yang kedua memang persoalan keterampilan. Misalnya seperti menulis berita ya, ada beberapa orang yang dikasih gambar langsung enak cara menulisnya, tapi ada juga beberapa orang yang kita latih juga susah gitu untuk bisa menulis sebuah berita yang mungkin hanya kata-kata 500 kata saja untuk bisa menjadi press release, ada apa juga sulit gitu. Dan apalagi kita melihat bahwa staf di Bawaslu kan kadang-kadang ada yang staf humas saja tergantung kantornya, ada kadang dia harus staf keuangan juga, harus staf SDM juga dan yang lain-lain dan juga ya sehingga maksimalisasi untuk penggunaan humasnya juga tidak bisa secara optimal ya sebagaimana disampaikan. Jadi itu salah satu yang kita punya agenda ya. Ya memang agenda pelatihan, karena kami melihat bahwa kita harus siap dengan kondisi seperti ini sampai misalnya tahun 2024 lah. Dan pelatihan yang kita yang sering lakukan ya akan lebih banyak kepada webinar misalnya. Tapi kan sekali lagi ya memang tidak ada yang menggantikan antara webinar dengan ketemu langsung, kita langsung pegang kamera langsung karena itu berkaitan dengan skill gitu. Dan itu salah satu yang saya rasa saya menjadi saya yang banyak mendapatkan sesuatu ide-ide baru nih selama saya berada di podcast ini. Jadi banyak hal-hal detail yang harus kita siapkan. Salah satu memang misalnya kayak saya salah satu rekomendasi saya kepada KPU misalnya soal untuk kampanye yang akan kita persiapkan, bagaimana desain pemilu 2024 misalnya, bagaimana semakin mempergunakan media sosial sebagai ranah untuk kampanye. Karena terlalu lama misalnya kita terlalu mempergunakan baliho, spanduk-spanduk dan stiker-stiker gitu kan, dan kita melupakan media sosial. Ya, media sosial itu dipakai tapi tidak diatur secara tegas. Jadi bagaimana misalnya bagaimana partai politik caleg itu bertindak di media sosial itu harus ada pengaturan yang tegas. Jadi misalnya kalau ada postingan ataupun misalnya ada kayak iklan yang diperbolehkan, itu kayak ada kata-kata approved by KPU gitu loh. Jadi kenapa kita tahu bahwa ada disinformasi, kita tahu ada hoax di media sosial, tapi kita tidak mau terjun ke dalamnya gitu loh. Jadi kalau kita ke media sosial dan kita bisa melihat mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar, itu salah satu usaha efektif tools yang efektif untuk mereduce kampanye hitam itu. Karena masyarakat bisa melihat, oh ini bukan yang benar, ini yang tidak bohong. Sekarang kan kita tidak tahu mana benar dan tidak, karena harus ada respon, harus ada respon. Jadi memang kerjasama kita dengan Facebook dan dengan YouTube misalnya untuk menjadi flaggernya, untuk bisa menghasilkan konten yang lebih baik, untuk video-video yang lebih baik itu sekarang sedang kita rancang, sehingga juga misalnya teman-teman juga bisa punya akses misalnya untuk mengawasi di media sosial dengan lebih mudah, dan juga bagaimana untuk membuat pemilihan yang lebih baik dengan konten-konten kreator lah yang ada di Facebook dan ada di Google. Ya, oke, sekarang beralih ke PPID nih Pak. Di Perbawaslu nomor 19 tahun 10 tahun 2019 itu ada kan ketika ada masyarakat atau publik itu membutuhkan informasi dan itu kebetulan dikecualikan, itu Bawaslu RI berhak melakukan uji petik konsekuensi gitu. Ada nggak sih Pak ruang bagi Bawaslu provinsi atau kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama ketika terjadi permohonan publik yang dikecualikan seperti itu? Saya harus cek dulu ya di dalam undang-undangnya. Tapi sejauh ini ada nggak Pak? Sepanjang yang saya tahu bahwa itu kenapa ada uji konsekuensi karena kita pertama
kita harus menghormati bahwa masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan informasi. Satu. Dan yang kedua, kita harus bisa memberikan pelayanan yang sama, hak yang sama untuk seluruh Indonesia di seluruh daerah. Oleh karena itulah kenapa sehingga untuk informasi yang dikecualikan itu kan harus ada uji petik tadi, ya kan? Untuk melihat ini kan apakah informasi ini dikecualikan atau tidak. Kemudian nanti akan muncul surat keputusan dari pejabat PPID mengatakan ini dikecualikan atau tidak, dan kalau dikecualikan apa yang dikecualikan untuk berapa lama. Jadi saya melihat bahwa itu adalah bagian untuk bisa menyamaratakan semua informasi yang ada, dan itu kenapa seluruh informasi yang dikecualikan itu berpusatnya di Bawaslu RI. Jadi sejauh ini belum ada ya? Belum, sampai ini belum ada. Oke, PPID dan Bawaslu Provinsi Gorontalo kita punya itu udah ini Pak ya, udah di level cukup informatif gitu. Dan untuk mencapai level informatif yang hijau itu kalau nggak salah itu, kita membutuhkan 2 langkah lagi gitu. Nah itu strategi apa sih yang bisa Pak Fris berikan kepada kami untuk mencapai itu? Karena kan terengah-engah nih Pak kita untuk mencapai itu. Sebenarnya kalau melihat indikatornya sebenarnya agak lebih mudah sebenarnya, karena ada indikator kenapa dia hijau dan ada dia kuning dan dia merah. Dan kawan-kawan Bawaslu Provinsi juga bisa menangkap ini bukan kenapa sebuah daerah itu bisa hijau gitu. Karena kan misalnya kita kan juga cukup kadang-kadang kita sekali-sekali menjadi pemohon informasi, setelah itu coba ngirim sebuah pertanyaan by email. Kan kita kan cek ini email kita direspon nggak sih, atau tidak direspon. Itu kan bagian daripada monitoring evaluasi yang kita lakukan, dan juga dan setiap monitoring evaluasi itu mau kita lakukan, kita kan juga ada kayak buat rapat dan FGD-nya untuk seperti Bapak Ibu kita akan monet yang nanti akan dicek ini ya gitu. Dan seringkali ada beberapa tik yang tidak dapat dipenuhi gitu. Dan itulah saya rasa bagian dari tanggung jawab dan kerja keras kita untuk sehingga semua tik itu bisa terpenuhi sehingga bisa hidup. Mudah-mudahan saya yakin suatu hari pasti akan bisa untuk HPID-nya untuk bisa hidup. Karena kalau nggak salah dulu berangkat dari merah, iya kan? Dari merah ke apa ya, bukan hijau sih, masih kayak hijau stabilo gitu. Iya, tapi kan kita bahwa kan PPID itu kan membutuhkan kerjasama antara komisionernya, antara stafnya, kemudian dukungan pejabat PPID-nya, dukungan anggaran juga ada. Jadi itu bukan tugas satu orang dan satu lembaga, tapi itu banyak pihak ya. Dan saya rasa itu salah satu tantangan untuk menaikkan status dari PPID. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fris atas penjelasannya mengenai Humas dan PPID. Sahabat Bawaslu, itulah tadi perbincangan saya dan Nandul terkait Humas dan PPID. Pastikan untuk terus melihat channel kami karena di sesi selanjutnya kita akan berbicara tentang tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.